Jadi guys, kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita film horor fiksi ilmiah yang berjudul Splash. Film ini menceritakan Clive Nicole dan Elsa Katz adalah pasangan insinyur genetika yang bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Nucleic Exchange Research and Development (NERD). Tugas utama mereka di perusahaan itu adalah melakukan penelitian tentang penyambungan DNA beberapa hewan untuk menciptakan makhluk hibrida dengan kualitas unik. Tujuan perusahaan itu adalah menggunakan senyawa unik yang ditemukan dalam tubuh makhluk hibrida untuk membuat obat-obatan yang dapat mengobati sebagian besar penyakit yang ada di dunia. Di awal adegan, kita melihat Clive dan Elsa mengeluarkan makhluk jantan hibrida yang sudah berhasil mereka ciptakan. Mereka menamai makhluk itu bernama Fred dan menempatkannya bersama dengan makhluk betina yang bernama Ginger. Semua orang yang melihat sangat terpesona saat Fred dan Ginger bertemu untuk pertama kalinya dan menciptakan bentuk seperti bola dengan lidah mereka untuk saling menyapa. Kemudian, Clive dan Elsa bertemu dengan CEO perusahaan, Joan Corot. Joan sangat senang dengan hasil eksperimen mereka dan ingin mulai mengekstrasi materi genetik yang akan membantu mereka membuat obat dengan segera. Clive dan Elsa mengajukan pendapat untuk membentuk hibrida manusia, karena hal itu akan memberikan mereka lebih banyak jenis senyawa untuk dipilih. Dengan menggunakan senyawa tersebut, penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, dan bahkan beberapa jenis kanker dapat diobati. Namun, Joan hanya ingin fokus pada hibrida yang ada saat ini. Tapi Elsa bersikeras bahwa jika mereka tidak melakukannya terlebih dahulu, orang lain yang akan melakukannya. Namun CEO tetap bersikeras dengan keputusannya. Lalu pasangan ini pun keluar dari ruangan itu dengan putus asa dan marah. Tapi mereka tidak berencana untuk mundur, karena perusahaan tidak mengizinkan mereka melakukan eksperimen. Jadi mereka memutuskan untuk melakukannya sendiri. Di lab, Elsa mendapatkan DNA manusia dari donor acak dan keduanya mulai bereksperimen menyambungkannya dengan DNA hewan seperti yang mereka lakukan dengan Fred dan Ginger. Saat mereka gagal mencocokkan DNA untuk beberapa percobaan pertama, Elsa menyarankan agar mereka mengeluarkan DNA orang lain dan melanjutkan percobaan lagi. Dia memberikan sampel kepada Clive dan mengatakan bahwa itu adalah DNA manusia terbaik yang dia temukan. Keduanya akhirnya mendapatkan suhu yang tepat dan penyambungan pun berhasil. Sekarang, mereka harus mengerami sel dan membiarkannya berkembang menjadi janin. Namun, dikarenakan cloning manusia adalah ilegal dan dianggap sangat tidak etis dalam rekayasa genetika, Clive ingin menghentikan eksperimen tersebut. Tapi Elsa bersikeras dan mereka pun melanjutkannya kembali, hanya untuk memastikan apakah penyambungan benar-benar berhasil. Elsa bersikeras bahwa eksperimen akan terkontrol sehingga tidak masalah meskipun gagal. Clive kemudian memasukkan sel ke dalam inkubator. Clive dan Elsa melihat sel-sel itu mulai berkembang biak dengan cepat. Keesokan paginya, Elsa memeriksa seberapa banyak makhluk itu telah berkembang dan terkejut melihat itu berkembang dengan kecepatan yang eksponensial. Kemudian, pasangan itu berada di rumah mereka. Ketika mereka mendapatkan pesan darurat dari lab, mereka pun bergegas ke sana untuk melihat janin itu. Ternyata janin itu berkembang sepenuhnya jauh lebih awal dari tanggal kelahirannya. Kemudian keduanya memecahkan inkubator dan makhluk berlendir itu jatuh ke lantai. Dan mereka pergi setelah meletakkan makhluk itu di tempat yang aman. Keesokan paginya, Clive memberitahu Elsa bahwa mereka harus membunuh janin tersebut karena bisa berbahaya, tapi Elsa belum ingin membunuhnya. Tetapi jika mereka tidak membunuhnya, mereka akan berada dalam masalah yang besar jika ada yang mengetahui tentang makhluk tersebut. Kemudian mereka pergi ke lab dan hanya menemukan makhluk itu ternyata sudah mati. Saat Elsa membuka sel itu, ternyata dia hanya melihat itu hanyalah kulit luar makhluk itu. Artinya makhluk itu masih hidup dan berada di suatu tempat di dekatnya. Saat itu, ternyata makhluk itu mengagetkan dari langit-langit. Kemudian Clive dari luar meminta Elsa keluar dari sana agar dapat mengisi ruangan itu dengan gas beracun dan membunuh makhluk itu.
Tapi Elsa melakukan yang sebaliknya. Ia malah mendekati makhluk itu dan memanggilnya. Saat itu Clive masuk, menakuti makhluk itu. Pasangan itu keluar dari ruangan dan menjatuhkan makhluk itu dengan menggunakan gas. Setelah memeriksanya, mereka mengetahui bahwa makhluk itu adalah betina dan tumbuh dengan cepat. Jika terus begini, dia akan mati. Dalam berencana untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan mengamatinya alih-alih membunuhnya. Hasil ronsen menunjukkan tumor di dalam tubuhnya yang membuat mereka bingung. Makhluk itu juga memiliki ekor berbisa yang tajam yang gunakan untuk pertahanannya. Sekarang seminggu setelah makhluk itu lahir, Clive mencoba memberinya makan tetapi dia tidak mau bekerja sama. Ternyata mereka baru tahu bahwa dia hanya menyukai makanan manis dan memudahkan mereka untuk memberinya makan. Elsa mulai memperlakukan gadis kecil itu seperti anaknya sendiri. Dia mendandaninya dan mengajari makhluk itu untuk mengeja namanya. Makhluk kecil itu mengeja kata NERD dengan meniru kata-kata di baju Elsa. Elsa terkejut dengan kecerdasannya dan menamai gadis itu bernama Dren, anagram dari nerd. Saat itu, Clive datang dan menuduh Elsa memperlakukan Dren seperti hewan peliharaan. Mereka pun mulai berdebat dengan keras yang terdengar oleh saudara laki-laki Clive, Gavin, yang juga bekerja di nerd. Dia menyelinap ke lab mereka dan diserang oleh Dren. Elsa menegur Dren itu dan memintanya pergi. Clive mencoba menjelaskan situasinya kepada Gavin karena kesal dengan mereka yang melakukan eksperimen ilegal. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menahan Dren di lab lagi. Jadi mereka membawanya ke ruang bawah tanah yang ada di fasilitas tersebut. Ketika mereka sampai di sana, makhluk itu ternyata demam dan berhenti bernapas. Kemudian Clive memandikannya dengan air dingin dan pasangan itu menyadari bahwa tumor Dren sebenarnya adalah paru-paru amfibi, sehingga dia juga bisa bernapas di bawah air. Saat tiba ketika pasangan itu harus menghadirkan Ginger dan Fred ke media di sebuah konferensi. Mereka menghadirkan makhluk-makhluk itu bersama-sama, tetapi konferensi itu berubah menjadi kekacauan ketika makhluk-makhluk itu mulai berkelahi satu sama lain sehingga menimbulkan pertumpahan darah. Kemudian, Clive dan Elsa menjelaskan apa yang salah pada CEO Joan. Ternyata Ginger entah bagaimana telah berubah jenis kelamin dan berubah menjadi laki-laki. Jadi, ketegangan antara kedua makhluk jantan itu menyebabkan mereka berkelahi. Pasangan itu begitu sibuk dengan Dren sehingga mereka bahkan tidak menyadari ketika Ginger telah berubah jenis kelaminnya. Karena masalah ini, Joan memerintahkan mereka untuk menghentikan semua proses penyambungan dan entah bagaimana mensintesis protein yang mereka butuhkan dengan biaya berapapun. Seluruh fasilitas akan diambil alih dalam beberapa hari sehingga Dren harus dibawa ke tempat yang aman. Pasangan itu berencana untuk membawanya ke rumah pertanian tua milik Ibu Elsa di Antah Berantah. Dengan begitu Dren dapat aman dan dapat memiliki lebih banyak kebebasan. Akhirnya Dren telah berubah menjadi dewasa. Kemudian Elsa dan Clive membawa Dren ke gudang. Tetapi dia lari ketakutan. Ternyata pasangan itu menemukan Dren sedang melahap seekor kelinci di dekatnya dan mereka membawanya ke dalam. Elsa menegur Dren yang tampak sedih, membuatnya melompat ke tangki air. Clive pun memberitahu kalau dia perlu sendirian untuk sementara waktu sehingga mereka berdua bekerja membersihkan tempat itu untuknya. Pada malam hari, Dren menolak untuk makan dan membuat kata-kata membosankan dan di luar. Dengan huruf-huruf itu ternyata ia mengatakan bahwa dia bosan dan ingin keluar. Saat Elsa mengatakan dia tidak bisa melakukan itu, Dren menjadi agresif dan berlari keluar melalui jendela atas. Pasangan itu pun naik ke atap dan melihat bahwa sayapnya telah tumbuh dan akan terbang. Clive pun meyakinkan Dren dan mengatakan bahwa dia mencintai dirinya. Mendengar ini, Dren pun memeluknya dan setuju untuk masuk ke dalam lagi. Keesokan harinya, Elsa dan Dren bersama. Elsa menemukan gambar Clive yang telah digambar Dren. Ternyata Dren mulai memendam perasaan untuk Clive. Saat itu, Dren menemukan seekor kucing dan bermain dengannya. Tetapi Elsa mengambil kucing itu darinya. Elsa hanya takut dia akan membunuh kucing itu juga. Kemudian Clive pulang ke rumah. Dren
Dren yang sedih pun berdansa dengan Dren untuk membuatnya bahagia. Saat berdansa, Clive tiba-tiba menyadari bahwa Elsa menggunakan DNA-nya sendiri untuk membuat Dren. Clive yang marah dengan Elsa pun memberitahu Elsa kenapa dirinya terlibat dalam eksperimen itu. Namun Elsa menampik masalah tersebut dengan mengatakan bahwa mereka sudah terlalu jauh membicarakan hal itu sekarang. Keesokan harinya, Elsa membawa kucing untuk Dren sebagai hadiah, berpikir bahwa dia harus mendapatkan kesempatan untuk memiliki lebih banyak teman. Tetapi yang mengejutkan, Dren malah membunuh kucing itu dengan ekornya dan menyerang Elsa juga. Elsa yang terkejut terbaring di tanah, kemudian Dren mengambil kunci darinya untuk membuka pintu. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, Elsa menjatuhkannya dan mengikatnya ke meja. Dikarenakan muak dengan Dren, Elsa pun memutuskan untuk memotong ekornya Dren agar dia tidak berbahaya bagi siapapun. Kemudian Clive masuk dan menemukan Dren telanjang tergeletak di atas meja dan ekor terpotong. Clive merasa itu buruk untuk gadis itu lalu membebaskannya. Kemudian, Clive memantau Dren melalui kamera yang dipasang di kamarnya. Clive dengan penuh kasih mau menyentuh Dren melalui layar, tetapi berhenti setelah dia menyadari apa yang dia lakukan. Sementara itu, Elsa berada di lab dan berhasil membuat protein menggunakan racun dari ekor Dren. Elsa pun bergegas ke rumah pertanian untuk memberitahu Clive tentang kabar baik. Tapi Clive di sisi lain masuk ke kamar Dren dan disambut oleh Dren yang menciumnya. Dia mencoba untuk membalas tetapi akhirnya menyerah dan melakukan hubungan intim dengan makhluk itu. Elsa masuk ke kamar dan ngeri melihat pemandangan itu. Elsa pun pergi dari sana dengan marah. Sementara Clive mengikutinya dari belakang, meminta maaf. Kemudian, setelah melakukan percakapan yang panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh Dren dan menyelesaikan masalah itu untuk selamanya. Tetapi ketika mereka kembali ke pertanian, mereka menemukan dia sudah diambang kematian. Karena dia adalah makhluk yang berkembang pesat, masa hidupnya telah berakhir. Pasangan itu tetap di sampingnya saat dia mengembuskan napas terakhirnya. Elsa menangis, berduka atas kematian makhluk mirip putrinya itu, dan sangat patah hati. Keduanya pun mengubur jenazah Dren di luar. Kemudian tak lama saudara laki-laki Clive Gavin tiba dengan seorang penjabat dari NERD. Mereka telah menemukan DNA manusia dalam sampel protein dan berada di sini untuk melihat makhluk itu. Dan Elsa pun memberitahu mereka bahwa dia sudah mati. Tetapi tak lama terdengar suara kepakan sayap yang keras dan terdengar saat itu ternyata Dren tidak mati sama sekali. Dia telah hidup kembali dan berubah menjadi jantan seperti Ginger dan menjadi agresif. Dren jantan membunuh Gavin dan temannya dalam hitungan detik. Ia menyeret Clive ke dalam kolam lalu mengejar Elsa. Secepat mungkin Elsa ditangkap oleh Dren jantan dan menggunakan ekornya yang tajam untuk merobek pakaian Elsa lalu melakukan hubungan paksa dengannya. Beberapa saat kemudian, Clive datang membantunya dan menikam Dren. Ternyata itu tidak membahayakan makhluk itu. Makhluk itu langsung beregenerasi dengan cepat. Di saat Dren akan membunuh Clive, Elsa memukul kepalanya dengan batu dan melakukannya berulang kali tetapi berhenti di tengah jalan karena mengasihani makhluk itu. Namun, Dren mengambil kesempatan untuk menyerang Clive dengan ekornya dan membunuhnya. Melihat dia membunuh kekasihnya, Elsa pun menyerang makhluk itu beberapa kali dan akhirnya membunuhnya. Sekarang beberapa bulan setelah kejadian itu, Elsa duduk dengan Joan yang menawarkan kesepakatan padanya. Ternyata Elsa dihamili oleh Dren dan lagi mengandung anaknya. Joan ingin menggunakan anak yang ada di perutnya untuk membuat obat-obatan untuk kemajuan umat manusia. Ternyata Elsa menerima kesepakatan itu. Joan mengatakan bahwa dia tidak akan rugi. Ternyata film ini membuktikan betapa berbahayanya bermain dengan alam. Penemuan dan kemajuan ilmiah harus dilakukan untuk kepentingan umat manusia. Tetapi manusia tidak boleh mencoba mengubah arah alam.